Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Hari-hari ini kita masih menikmati bagaimana rakyat kita itu melakukan demonstrasi kepada negara. Ya, itu adalah hal yang wajar, tidak harus diartikan negatif, tetapi mereka menyampaikan aspirasi. Karena pada tanggal 5 Oktober kemarin, Senin, teman-teman legislatif DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, yang itu menjadi semacam magnet masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Di dalam sebuah media dikatakan, akibat Omnibus Law, wewenang pemenang Pilkada 2020 dipangkas. Saya menampilkan judul ini di CNN Indonesia karena suasana ini adalah suasana pilkada. Apakah hal itu akan menjadi bencana bagi calon kepala daerah, atau sebetulnya enggak, atau sebetulnya malah dimudahkan? Karena pada kesempatan yang berbeda, Presiden mengklarifikasi terkait dengan hal itu. Bahkan tidak hanya tentang pemerintah daerah, tapi 7 hal katanya hoax. Tapi kita kupas dulu tentang akibat Omnibus Law, wewenang pemenang Pilkada 2020 dipangkas. Inilah sebuah berita yang disampaikan CNN Indonesia. Ya, tentunya ini adalah sebuah media yang tidak bisa dipermainkan ya. Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja memangkas sejumlah kewenangan pemerintah daerah. Tak terkecuali 270 kepala daerah yang akan terpilih melalui Pilkada 2020, para pemenang Pilkada 2020 tidak akan memiliki kewenangan yang besar dalam mengelola pemerintahan di daerah. Melihat alinea pertama, ngeri kalau ini terjadi. Tak sedikit kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah kini menjadi milik pemerintah pusat akibat Omnibus Law UU Cipta Kerja. Ya, memang kalau berbicara hak dan kewenangan atau yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak banyak. Kalau ini dipangkas, berabe. Misalnya pada pasal 17 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah sejumlah aturan di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Salah satunya pasal 9 UU Penataan Ruang yang mengatur kewenangan Pemda menata ruang. Ini yang dikritisi karena bagaimanapun hari-hari ini adalah kampanye untuk mempersiapkan hari H coblosan. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Berit pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Penataan Ruang setelah diubah Omnibus Law UU Cipta Kerja. Ngeri. Tapi kalau ini terjadi, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja juga memangkas kewenangan Pemda menata ruang pada pasal 10. Akibatnya, Pemda hanya berwenang melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah, provinsi, dan kabupaten kota. Bahaya kalau ini betul-betul terjadi, sebagaimana pemahaman informasi ini. Padahal Undang-Undang Penataan Ruang memberkati Pemda dengan wewenang perencanaan tata ruang wilayah provinsi, pemanfaatan ruang wilayah provinsi, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Omnibus Law UU Cipta Kerja juga memangkas wewenang Pemda dalam urusan pemberian izin lingkungan untuk pengusaha. Ini analisis mengenai dampak lingkungan pada pasal 22 UU Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahaya. AMDAL sampai harus ke pemerintah pusat. Padahal yang tahu itu ya pemerintah daerah.
pemerintah pusat mungkin hanya sebatas legalisasi. Ayo kita ikuti. Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: 1. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup. 2. Terdapat persetujuan dari pemerintah. Oh, ini maksudnya. Berit pasal 20 ayat 3 UU Perlindungan dan Pengelolaan Perlindungan Hidup setelah diubah dalam UU Cipta Kerja. Kalau berbicara pemerintah, ya pemerintah pusat. Kecuali ada pengklarifikasi terkait dengan hal ini. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus pasal 31 dan 32 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dua pasal itu juga mengatur wewenang Pemda menilai dan menetapkan AMDAL perusahaan. Wah, ini kelihatannya ada tambahan pemangkasan. Guru Besar Universitas Padjadjaran Susi Dwi Haryanti mengatakan Omnibus Law Cipta Kerja jelas mengerdilkan pemerintah daerah. Kewenangan yang dimiliki Pemda selama ini jadi berkurang dan diambil oleh pemerintahan pusat. Wah, ini seorang tokoh sudah berkomentar. Sebelumnya, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Jatam Merah Juansyah juga menyebut Omnibus Law UU Cipta Kerja mengembalikan sistem sentralistik. Kewenangan Pemda dikembalikan ke pemerintahan pusat seperti sebelum reformasi. Itu yang sebetulnya diprotes pada waktu reformasi kemarin. Mengapa reformasi muncul? Karena menghilangkan sentralistik oleh Orde Baru. Unsur pemerintah daerah di situ hanya sebagai pelengkap saja, karena esensinya kan pemusatan kewenangan di pemerintahan pusat cuma formalitas, kata Merah saat dihubungi CNN. Politikus Demokrat Andi Arief juga mengkritisi hal tersebut. Menurutnya, andai calon kepala daerah di Pilkada memahami hal itu, maka akan turut berunjuk rasa. Ini sebagaimana di cuitannya di Twitternya. Luar biasa. Kalau ini semuanya, berita ini benar. Tapi coba kita lihat di berita yang berbeda harinya, di Kompas, daftar 7 hoax yang dibantah Jokowi di Undang-Undang Cipta Kerja. Apa saja? Kita lihat, pertama, upah minimum dihapus. Itu katanya hoax. Upah per jam, cuti dihapus, PHK sepihak, AMDAL dihilangkan, perampasan tanah, sentralisasi pusat. Ini yang paling cocok dengan berita tadi adalah sentralisasi pusat. Jokowi mengatakan menyinggung soal peran daerah yang dipangkas dalam kemudahan berinvestasi karena kewenangan dialihkan ke pusat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Saya tegaskan, kata Jokowi, Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak ada. Presiden berusaha dan kewenangannya tetap dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat agar tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh pemerintah daerah, dan penerapan NSPK ini nanti akan diatur dalam PP dan peraturan pemerintah, tegas Jokowi di Kompas. Saudara, itulah sebuah pro kontra terkait dengan sebuah berita Omnibus Law yang khususnya dihubungkan kita persiapan pilkada hari ini. Saya menampilkan judul bencana kalau berbagai kebijakan milik pemerintah daerah diambil oleh pusat seandainya sang calon kepala daerah itu terpilih pada 9 Desember nanti. Ya, kalau kita melihat perdebatan informasi yang berbeda ini menunjukkan memang ada sebuah ketidaknyambungan antara keinginan pembuat undang-undang, perancang undang-undang, kemudian dilegalisasi atau disahkan oleh DPR dengan rakyat. Ada sebuah niatan baik sebetulnya pemerintah terkait dengan mengelola negara, tetapi perlu diperhatikan, apa niat baik itu belum tentu diterima baik oleh
rakyat. Karena apa? Rakyat mempunyai persepsi yang berbeda terkait dengan apa yang menjadi keinginan rakyat. Karena apa? Cara pandang, persepsi setiap orang, penguasa dengan rakyat pasti berbeda dalam suatu hal. Ketika Pak Jokowi atau bahkan pemerintah itu mengatakan kita harus segera menyiapkan tenaga kerja, menyiapkan lapangan kerja bagi para pengangguran kita, kemudian harus segera Omnibus Law dihadirkan. Respon rakyat itu berbeda karena mereka yang sudah bekerja itu merasa terancam dengan undang-undang tersebut. Meskipun oleh Pak Presiden sudah diklarifikasi. Kalau kita melihat di sosiologi hukum itu sang tokoh Emil Durkheim. Emil Durkheim itu mengatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat, sehingga muncul dua teori, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Ini muncul kalau dalam bahasanya Undang-Undang Omnibus Law, seharusnya munculnya hukum tersebut menurut apa yang disampaikan oleh Emil Durkheim, sebetulnya merupakan refleksi dari masyarakat. Dan sebetulnya kalau kita berbicara negara kita, presiden itu refleksi dari masyarakat itu sendiri. Kita kan masih ingat pada waktu proses kampanye dahulu, Pak Jokowi kan mengatakan Jokowi adalah kita itu adalah rakyat. Itu menunjukkan bahwa pada waktu proses kontestasi dahulu berkampanye, masyarakat merasa Pak Jokowi adalah rakyat, sehingga beliau bisa menjadi pemenang. Dan pada saat ini beliau, maksudnya rakyat, itu berharap Pak Presiden seperti yang merupakan aspirasi rakyat. Loh mas, rakyat kan banyak, masa kemudian hanya merespon terhadap yang demo-demo? Itulah masalahnya. Jadi bagaimana heterogenitas kita di Indonesia yang sangat beragam, itu tetap presiden harus merespon semuanya, tidak satu kelompok. Karena yang dikatakan Durkheim tadi, solidaritas mekanik dan organis itu pada kelompok yang berbeda. Kalau berbicara solidaritas mekanis, itu pada kelompok-kelompok yang memang heterogen. Kalau masyarakat seperti Indonesia yang heterogen, itu adalah sesuai dengan solidaritas organik, bukan mekanik. Kalau mekanik itu homogen. Jadi kalau solidaritas mekanik itu mudah bagi presiden untuk menampilkan sebuah regulasi, undang-undang. Tetapi karena kita heterogen, maka presiden ataupun negara itu perlu cari tahu bagaimana yang menjadi keinginan semua yang heterogen tadi. Nah, di sini karena terjadi yang sangat beragam, maka sebetulnya sudah saatnya presiden, negara untuk merespon semuanya. Mungkin ada yang mengatakan, sudah terlambat mas, itu kan sudah seharusnya kemarin, kan sudah panjang prosesnya. Iya, tetapi pada waktu kemarin itu ada yang merasa belum terakomodir. Pada bahasa sekarang, kalau dalam bahasanya Pak Jokowi, kalau memang tidak puas terhadap itu semuanya, silahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Iya, kalau berbicara di negara kita, kalau memang ada sebuah permasalahan dengan regulasi, maksudnya konstitusi kita, undang-undang kita, maka bisa disalurkan lewat konstitusi. Tetapi ketika rakyat melakukan demonstrasi, itu adalah juga hal yang tidak disalahkan, meskipun juga tidak bisa dibenarkan, tetapi tidak bisa disalahkan. Karena itu adalah menyampaikan aspirasi sebelum
mungkin memang kemarin sudah disahkan ya, tapi kan mungkin kita belum tahu apakah sudah ditandatangani oleh Pak Presiden atau belum. Kalau sudah ditandatangani ya baru ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau belum, maka ya kita lihat saja bagaimana proses itu semuanya. Jadi yang tepat adalah untuk menghilangkan cara pandang yang sangat berbeda, maka perlu ada titik temu antara negara, legislatif, dan rakyat. Karena kan usernya, penggunanya kan rakyat. Jadi presiden, DPR, itu kan menghadirkan sebuah undang-undang untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Bukan memaksakan kepada rakyat. Tetapi mekanisme yang disampaikan Pak Presiden benar. Kalau memang sudah selesai ya harus ke MK, ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi sebuah pendidikan politik, hal itu wajar, apalagi di negara yang sedang berkembang. Saudara, pecinta masa depan negeri, sehingga dengan melihat perdebatan seperti ini, maka kita tidak usah kaget, gumun, atau tidak harus melarikan dari sebuah permasalahan. Ini harus dipecahkan. Maksudnya, ya kalau memang persiapan pilkada nanti ada hak-hak kepala daerah terpilih menjadi bagian kewenangan dari pemerintah pusat, itu harus diklarifikasi. Karena kita pada saat ini adalah melanjutkan misi dari reformasi, yaitu kita menghilangkan sentralisasi. Kita sudah menyampaikan bagaimana kewenangan-kewenangan khususnya pemerintah daerah itu adalah ya didesentralisasikan, diberikan kepada daerah, bukan disentralkan lagi. Itu akan menjadi masalah kalau terjadi. Ketika tadi ada pasal yang mengatakan nanti peraturannya memang dari pusat tetapi secara teknis dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal itu yang paling penting. Jangan sampai semua perizinan atau terkait dengan hal yang teknis itu ke pemerintah pusat. Kalau itu terjadi, maka apa yang menjadi judul kita hari ini terjadi. Bencana bagi kepala daerah yang menang dalam pilkada. Semoga teman-teman calon kepala daerah tetap semangat untuk berkampanye. Masukkanlah beberapa pemahaman saudara dalam hal Omnibus Law ini dalam visi misi program saudara semuanya, supaya jelas apa yang terjadi saat ini dan apa yang akan terjadi ketika saudara terpilih. Khususnya bagi rakyat, maka boleh menyampaikan aspirasi sebagaimana yang kemarin, tetapi tidak boleh anarkis. Karena kalau anarkis yang rugi kita semuanya. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya legislatif, tetapi kita semuanya. Saudara yang membiayai semuanya itu yang dianarkiskan itu kan saudara. Diambilkan dari pajak-pajak saudara. Jadi sebetulnya ketika terjadi pembakaran-pembakaran itu ya membakar milik saudara sendiri. Ya memang kalau keinginan itu tidak direspon kadang-kadang ya marah. Tetapi kan masa sih kita tidak bisa menjaga itu semuanya. Semoga ada manfaat. Semoga menjadi catatan kritis kita semuanya. Jangan sampai terjadi bencana bagi calon kepala daerah yang akan terpilih nanti. Kalau terjadi, maka ini kiamat. Oh kok kiamat ya? Ini adalah bencana atau petaka yang kembali kepada rezim Orde Baru lagi. Semoga ada manfaat. Ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.